Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang serba gelisah, a restless world. Ramai orang, malah hampir kebanyakan orang, looking forward for weekends or for public holidays. Saya harus akui, saya sendiri always looking forward for weekend or public holidays, because that's the time where I can rest. I can be at home or I can go somewhere else where I can forget for a while about work, about things that I have to get done. Dan harus kita akui bahwa tidak kira betapa banyak pun liburan ataupun percutian ataupun masa santai yang boleh kita nikmati, we can never find genuine rest for our soul. Kita tidak dapat menemukan ketenangan yang sejati. Kadang-kadang we can go for maybe a week holiday. We can even go for a month holiday if we go to overseas. But then when we came back, we will feel uneasy. Kita akan merasa tidak tenang kembali. Kita akan merasa bahwa cepat betul waktu santai, waktu liburan itu berlalu. Dan sekarang kerja lagi, balik lagi ke rutin harian. And our soul can never find true rest. Nah, dalam karya tulisannya yang sangat terkenal, yang berjudul The Confession, seorang tokoh dalam sejarah Kristen yang bernama Saint Augustine. Saya rasa kita pernah dengar nama ini, Saint Augustine, seorang tokoh, seorang gerejawan, seorang ahli falsafah, seorang sarjana Kristen yang terkenal dari abad keempat. Dalam bukunya yang berjudul The Confession, dia menulis, God, you have made us for yourself, and our hearts are restless until they find their rest in you. Untuk terjemahannya, Tuhan, Engkau telah menjadikan kami untuk dirimu sendiri, dan jiwa kami gelisah sampai ia menemukan ketenangan di dalammu. Itulah kata-kata ataupun tulisan Saint Augustine. Saudari, di dalam bacaan yang sudah kita dengar tadi, Yesus mengatakan, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Nah, kalau kita lihat ayat ini di dalam terjemahan bahasa Inggris, contohnya terjemahan NIV, New International Version, ayat ini berbunyi begini, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Perkataan yang diterjemahkan sebagai kelegaan atau ketenangan di dalam Alkitab kita, Alkitab IM ataupun Indonesia, diterjemahkan sebagai rest di dalam terjemahan Inggris, di dalam terjemahan NIV ini. Malah hampir semua Alkitab bahasa Inggris mengungkapkan perkataan yang diterjemahkan sebagai kelegaan atau ketenangan itu sebagai rest ataupun rehat. Jadi di sini nampaknya Yesus menawarkan suatu rehat kepada orang-orang yang meresponi panggilannya, kepada orang-orang yang letih lesu dan memikul beban berat. Siapa saja yang sanggup meresponi, sanggup datang kepada Yesus, dia menawarkan suatu rehat, suatu rest, suatu kelegaan. Nah, sekali petikan Matius pasal 11 ayat 25 hingga 30 ini merupakan sebahagian daripada suatu kisah yang berlaku di dalam seluruh bab 11. Matius bab 11, di mana bab 11 ini menceritakan suatu tanggapan bagaimana orang ramai dan tokoh-tokoh agama menanggapi ataupun meresponi pelayanan Yesus. Nah, pada permulaan bab 11 ini kita boleh baca bagaimana Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya. Yohanes Pembaptis pada waktu ini sudah dipenjarakan oleh Raja Herod, dan dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, adakah kamu ini orang yang akan datang itu, atau perlukah kami menunggu orang lain?
Itu pertanyaan Yohanes melalui murid-muridnya. Dan pertanyaan ini agak mengherankan, membingungkan. Sebab sebelum Yesus memulakan pelayanannya, kalau kita pernah membaca Injil, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis tampil terlebih dahulu. Diutus Allah terlebih dahulu untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Akan datang satu orang yang akan membawakan penghakiman dan penyucian ke atas umat Tuhan. Dan Yohanes menunjukkan orang ramai kepada anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia, sepupunya sendiri, yaitu Yesus dari Nazaret. Tetapi di sini Yohanes bertanya, adakah kamu ini orang yang kami tunggu-tunggu selama ini, atau perlukah kami menunggu orang lain? Jadi nampaknya ketika Yohanes dipenjarakan, dia mula ragu. Dia mula merasa sangsi. Betulkah orang ini yang kita tunggu-tunggu selama ini? Betulkah orang ini yang dikatakan Tuhan akan membawakan keselamatan, penghakiman, dan kemenangan? Dan seterusnya, kisah dalam Matius 11 ini menceritakan bagaimana Yesus meresponi. Yesus mengatakan, lihatlah apa yang telah terjadi. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang yang peka mendengar. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku, kata Yesus. Jadi itulah jawaban Yesus kepada Yohanes. Lihatlah pekerjaan yang sudah Allah lakukan melalui aku. Itulah tandanya, itulah buktinya bahwa sekarang kerajaan Allah sedang berlaku. Dan seterusnya dalam kisah ini kita boleh membaca bagaimana Yesus ataupun Yohanes dan Yesus sendiri memiliki gaya pelayanan yang berlainan. Yohanes melayani sebagai seorang yang hidup di padang gurun, yang menolak hal-hal dunia, sedangkan Yesus melayani di tengah-tengah orang yang sanggup makan duduk bersama orang-orang berdosa, pemungut cukai dan sebagainya. Walaupun demikian, kedua-duanya pun Yohanes maupun Yesus ditolak oleh orang ramai, ditolak oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, ditolak oleh rakyat secara umumnya. Kalau Yohanes memberitakan penghakiman, orang tidak suka dengar. Kalau Yesus pula memberitakan pengampunan kepada orang-orang berdosa, pun orang tidak suka dengar. Yang baik tak suka, yang strict tidak suka. Pokoknya kalau sudah tidak suka, tidak ada apapun yang betul di mata orang. Dan kemudian kita dapati di dalam ayat 20 Matius pasal 11 ayat 20, bagaimana Yesus kemudian mengumumkan penghakiman kepada kota-kota di Galilea yang enggan bertobat. Yesus mengatakan pada akhir nanti mereka akan menghadapi penghakiman yang lebih berat daripada kota Sodom, daripada kota-kota orang-orang kafir yang langsung tidak mengenal Tuhan. Dan sehari sampailah kita dalam Matius pasal 11 ayat 25 hingga 30 yang dibacakan tadi. Dan boleh kita ringkaskan perikop ini seperti begini. Yesus memuji Allah Bapa karena Tuhan berkenan untuk menyatakan kebenarannya kepada kanak-kanak kecil, kepada orang-orang yang tidak dipandang oleh siapa, kepada orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Kepada orang-orang inilah Yesus berkenan untuk menyatakan kebenaran. Dan Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengenal Bapa, mengenal Allah yang benar, kecuali melalui Anak Allah, kecuali melalui Yesus. Dan Yesus berkenan, Yesus memanggil, Yesus mempelawa, menawarkan kepada orang-orang yang letih lesu dan beban berat suatu rehat, suatu kelegaan, suatu ketenangan jiwa. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita menanggapi dan menerapkan tawaran Yesus ini, sebelum kita mengaplikasikan
janji yang Yesus berikan ini, elok kalau kita bertanya terlebih dahulu, kita mengenal pasti kepada siapa sebenarnya Yesus memberikan ajakan ini, tawaran ini. Yesus menyebut tentang orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi persoalannya, who are these people? Dan apa pula yang membuatkan mereka letih lesu dan berbeban berat? Nah, saudara-saudari, kalau kita lihat konteks sejarah bagi Injil Matius ini, pada zaman kehidupan Yesus di abad pertama di Israel, rakyat Yahudi pada ketika itu diwajibkan oleh para pemimpin agama mereka, oleh guru-guru mereka, oleh guru-guru Taurat dan ahli-ahli Farisi untuk melakukan banyak peraturan agama. Kita semua sedia maklum bahwa orang Yahudi sebagai umat Allah harus mengamalkan, mentaati hukum Taurat, hukum yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai, seperti yang telah kita lihat beberapa minggu lepas. Dan di sebalik ataupun di samping hukum Taurat itu sendiri, mereka diwajibkan oleh para agamawan mereka untuk melakukan hukum hakam tambahan. Sudahlah, hukum Taurat itu memang sukar diamalkan, memang sulit untuk dilakukan, tetapi ditambahkan lagi hukum hakam tambahan di samping hukum Taurat itu sendiri. Dan tujuannya supaya jangan sampai mereka melanggar hukum Taurat. Contohnya, hukum Taurat mengatakan peliharalah hari Sabat dan jagalah kesuciannya. Itu kita sudah sedia maklum, salah satu daripada ke-10 hukum. Dan untuk mengelakkan diri daripada mencemarkan hari Sabat, mereka tambahkan hukum hakam yang lain supaya jangan sampai mereka mencemarkan hari Sabat itu sendiri. Apa maksudnya? Contohnya begini, pada zaman ini, pada era ini, kita harus mengamalkan SOP tertentu kan. Kemana saja kita pergi, di gereja, kalau kita ke sekolah, kalau kita ke pejabat, kemana-mana harus ada SOP. Oke, kita tahu SOP tujuannya adalah untuk mengelakkan diri daripada mengamalkan ataupun mengelakkan diri daripada adanya sentuhan fisikal, supaya kita dapat mengamalkan penjarakan fisikal, supaya kita dapat mengamalkan kebesaran diri, supaya kita tidak bersentuhan secara fisikal kan. Itu tujuan SOP. Nah, coba bayangkan kita tambahkan SOP lain supaya kita tidak melanggar SOP. Paham maksud saya? Kita ada SOP, gereja kita ada SOP seperti yang pernah saya share dalam grup. Itu SOP kita. Waktu kebaktian 1,5 jam, itu SOP. Tapi sekarang kita tambahkan SOP lain supaya kita tidak langgar SOP 1,5 jam. Contohnya, setiap 5 menit harus tengok jam. Setiap 1 menit harus buat something. Jadi kita tambahkan lagi SOP di atas SOP yang sedia ada. Itulah yang berlaku pada zaman Yesus. Sudahlah harus mengamalkan hukum Taurat, tambah lagi peraturan tambahan supaya tidak melanggar hukum Taurat. Jadi ini menjadi suatu beban, suatu yang menyusahkan rakyat, menjadi suatu kegelisahan bagi orang-orang yang ingin mentaati perintah Tuhan. Jadi saudari, kepada orang-orang yang beginilah Yesus menawarkan rehat, menawarkan kelegaan. Kepada orang-orang yang mendapati bahwa sukar sekali untuk mentaati perintah Tuhan, Yesus menawarkan ketenangan. Yesus menawarkan rest ataupun rehat. Saudari yang dikasihi Tuhan, ketenangan ataupun rehat yang Yesus tawarkan ini masih tersedia bagi kita hari ini. Walaupun Yesus menawarkan hal ini 2000 tahun yang lalu kepada orang Yahudi yang terbeban oleh hukum hakam agama, tetapi Yesus masih menawarkan hal ini kepada setiap daripada kita today, hari ini, yaitu suatu kelegaan daripada kegelisahan jiwa yang kita alami. Mungkin kita merasa penat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mungkin kita bergumul untuk mentaati perintah Tuhan. Mungkin kita merasa gelisah karena hidup kita jauh dari Tuhan. Saudari, Yesus menawarkan kelegaan dengan syarat kita datang kepada Dia. Yesus berkata, "Marilah ke sisiku,
Wahai semua yang jerih lelah dan memikul beban berat, aku akan memberikanmu rest, kelegaan. Saudari, apakah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan rehat ataupun kelegaan? Nah, kalau kita perhatikan dengan lebih luas, perkataan rest, ataupun rehat, ataupun kelegaan sebenarnya sering muncul di sepanjang Alkitab. Rehat merupakan sebuah tema yang berlaku sejak dari Kejadian sampai Wahyu. Oleh itu saya ingin mengajak kita untuk meluangkan sedikit waktu melihat bagaimana tema rest ataupun rehat ini berlaku di sepanjang Alkitab. Nah, ia bermula apabila Allah beristirahat pada hari yang ketujuh. Kalau kita pernah membaca buku Kejadian yang mengisahkan bagaimana Allah menciptakan dunia ini selama 7 hari, ataupun lebih tepat lagi selama 6 hari. Dan pada hari ketujuh Allah beristirahat selepas selesai menciptakan segalanya. Nah, saudara-saudari, rehat merupakan kemuncak bagi penciptaan. Selama 6 hari Allah menciptakan dunia, dan pada hari ketujuh Allah beristirahat. Hari ketujuh merupakan kemuncak bagi penciptaan. Segala sesuatu yang Allah ciptakan selama ini bertemu ataupun bertembung ataupun memuncak pada hari yang ketujuh. Dan pada hari itulah Allah beristirahat. Nah, Allah beristirahat bukan karena dia letih lesu seperti manusia. Kalau kita bekerja, kalau kita berusaha dengan gigih, kita akan merasa penat, sudah tentu sebagai manusia. Tapi apabila Allah berehat, itu bukan maksud Allah letih. Karena Allah menciptakan dunia hanya dengan berkata-kata saja. Tapi saudari, rehat bagi Allah bermaksud Allah bersemayam. When God rests, it means He dwell. He take up residence in the world. Bila Allah beristirahat, itu berarti Allah bersemayam di atas ciptaannya. Jadi apabila Alkitab mengatakan bahwa Allah beristirahat pada hari ketujuh, itu berbicara mengenai suatu keadaan yang baik sekali, suatu keadaan yang tertib, suatu keadaan yang harmoni setelah Allah selesai menciptakan segala sesuatu. Itulah saatnya apabila perkataan rehat ataupun rest ini muncul dalam Alkitab. Dan kemudian setelah Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, seperti yang kita tahu, Allah juga berjanji bahwa umat Israel akan menemukan rehat di tanah perjanjian. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 33 ayat 14, Keluaran 33 ayat 14, di mana Allah berjanji kepada Musa, I will go with you and you will find rest. Hadiratku akan beserta dengan kamu dan kamu akan menemukan rehat di tanah perjanjian. Tapi kita tahu ceritanya seperti yang kita dengar minggu lepas dalam Bilangan pasal 14, orang Israel gagal memasuki tanah perjanjian. Mereka enggan mentaati perintah Tuhan untuk menaklukkan tanah perjanjian, maka mereka kehilangan rehat yang Allah sediakan. Kisah itu disebut semula dalam Mazmur 95, di mana si pemazmur mengingatkan orang Israel dalam generasi seterusnya, kalau kamu hari ini mendengarkan suara Allah, janganlah kamu mengeraskan hatimu seperti yang pernah nenek moyang kamu lakukan dahulu ketika mereka gagal memasuki tanah perjanjian dan mereka tidak dapat memasuki rehat yang sudah Allah sediakan. Akan tetapi kita tahu bahwa generasi kedua orang Israel akhirnya memasuki tanah perjanjian, dan di situ setelah mereka menaklukkan tanah perjanjian, setelah mereka memiliki negeri yang indah yang dijanjikan Tuhan itu, Yosua pasal 21, buku Yosua dalam Perjanjian Lama pasal 21 ayat 43 dan 44 mencatat,
Demikianlah Tuhan memberikan kepada orang Israel seluruh negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk dikurniakan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan tinggal di dalamnya. Tuhan memberikan ketenteraman. Dalam bahasa Inggris, God give them rest. Di sekeliling mereka selaras dengan semua yang dijanjikannya. Saudari, Israel menikmati ketenteraman ataupun rest apabila mereka tinggal di tanah perjanjian, hidup bersama Tuhan, menyembah dan melayani Tuhan. Akan tetapi alangkah menyedihkan sebab kisah itu bersambung dalam buku yang seterusnya, buku Hakim-Hakim, di mana setelah Yosua dan generasi yang memasuki tanah perjanjian itu meninggal, lahirlah generasi baru yang dikatakan tidak pernah melihat pekerjaan Allah, tidak pernah menyaksikan mukjizat yang Allah lakukan. Akhirnya generasi itu murtad dari Allah. Generasi itu menyeleweng dari iman. Generasi itu menyembah berhala-berhala. Dan saudara-saudari, apabila mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka kehilangan rehat yang Allah berikan. Tanah air mereka ditaluki musuh, mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Sehinggalah pada zaman Raja Salomo, ratusan tahun kemudian setelah Allah membangkitkan Raja Daud, dan kemudian Daud digantikan oleh anaknya Raja Salomo. Dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga 5 dikatakan bahwa Israel akhirnya kembali menikmati kedamaian. Sekali lagi, Israel menikmati rehat ataupun rest. Akan tetapi setelah kematian Salomo, Israel kembali lagi murtad. Kerajaan Israel terpecah dan bangsa Israel menjadi umat yang resah gelisah, yang sering bergelut. Raja demi raja bertukar ganti. Rakyat semakin lama semakin menyimpang, sehingga akhirnya saudari mereka dihukum Tuhan dan mereka dibuang negeri ke Babylon. Akhirnya bangsa yang sepatutnya menikmati rehat, menikmati kedamaian, ketenteraman di tanah perjanjian, akhirnya dibuang oleh Allah ke negeri yang lain. Mereka kehilangan berkat Allah, kehilangan rehat daripada Allah, kehilangan hadirat Allah. Akibat ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, mereka hilang istirahat daripada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 28 ini sebenarnya senada dengan suatu petikan daripada Perjanjian Lama, yaitu daripada Yeremia pasal 6 ayat 16. Yeremia pasal 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan: berdirilah di jalan-jalan dan amatilah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di mana ada jalan yang baik, tempuhlah itu, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kamu kelegaan. Pikulah kuk daripadaku dan terimalah ajaranku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan tenang. Saudari, Yesus, kata-kata Yesus dalam Matius 11 ayat 28 dan 29 ini bergema senada dengan Yeremia pasal 6 ayat 16. Kalau dalam terjemahan Inggris, sekali lagi dia berbunyi, this is what the Lord says, stand at the crossroads and look, ask for the ancient path, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your soul. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yeremia 6:16 ini Tuhan menyeru orang Israel supaya kembali kepadanya, sebab mereka sudah lama menyimpang. Tuhan menyeru supaya mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah, kembali mengikut Tuhan.
Jadi saudara, apabila Yesus menawarkan kelegaan, apabila Yesus mengatakan, and you will find rest for your soul, Dia sebenarnya mensyaratkan suatu pertobatan. Seperti mana Yeremia menyeru orang Israel untuk bertobat dalam Yeremia 6:16, begitulah Yesus menawarkan rehat kepada mereka yang sanggup bertobat. Jadi saudari, secara ringkasnya, rehat ataupun kelegaan ataupun ketenangan jiwa berbicara mengenai suatu hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Ia berbicara mengenai hubungan yang baik dengan Allah, dan oleh itu orang yang hubungannya baik dengan Allah dapat menikmati berkat kehadiran Allah. Dan Yesus menawarkan rehat ini sekali lagi kepada orang-orang yang sanggup bertobat, kepada orang-orang yang sanggup berserah kepadanya, kepada orang-orang yang sanggup melepaskan apa saja yang menghalang dia daripada mengikut Tuhan. Bagi orang Yahudi pada zamannya, Yesus menawarkan kelegaan daripada pergumulan karena dibebani oleh hukum hakam agama. Bagi kita hari ini, Yesus menawarkan kelegaan dari pergumulan rohani, daripada hidup yang tidak tenteram. Tentu sekali ada banyak sebab mengapa hidup kita bergumul, kenapa kita tidak tenteram. Mungkin itu terjadi karena kita tidak hidup menurut kehendak Allah. Mungkin itu terjadi karena kita hidup jauh daripada Allah. Dan mungkin sebab-sebab lain juga. Apapun sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sanggup melepaskan hal-hal yang menghalang kita daripada mendekat kepada Tuhan. Tanyakanlah kepada diri kita sendiri, apakah yang menghalang kita daripada mengakrabkan diri, daripada mendekatkan diri dengan Tuhan? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu hiburan? Apakah itu hobi? Apakah itu pengurusan masa? Apakah itu keutamaan? Whatever it is, we must be willing to let go of all those things before we can experience rest that Jesus is offering us. Saudara yang dikasihi Tuhan, seterusnya dalam Matius pasal 11 ayat 29, Yesus berkata, ambillah kuk daripadaku dan terimalah ajaranku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan tenang. You will find rest for your soul. Sebab kukku serba mudah dan bebanku serba ringan. Dua kali Yesus menyebut tentang kuknya, yang dikatakan serba mudah dan bebannya dikatakan ringan. Saudari, ternyata Yesus tidak menawarkan kelegaan tanpa komitmen. Yesus tidak memberikan kelegaan, nah ambil percuma, pergi main jauh-jauh. Tidak. Yesus mengatakan, kalau kamu ingin menikmati kelegaan, if you want to find rest, you must take this, my yoke. You must be willing to be tied together with me. Dia menghendaki orang yang walaupun letih lesu dan beban berat untuk menerima kuk daripadanya. Nah, apa itu kuk? What is yoke dalam bahasa Inggris? Nah, secara harfiah, yoke merujuk kepada hal ini. Inilah kuk, suatu bingkai yang diikatkan pada leher, contohnya lembu, leher binatang, supaya mereka, kedua-dua lembu ini dapat menarik sama ada pedati, sama ada kereta ataupun wagon ataupun bajak secara seiringan, supaya mereka dua dapat bekerja bersama-sama, supaya si petani dapat menggunakan tenaga kedua-dua lembu ini untuk mengerjakan apa yang ingin kerjakan. Itulah yang dinamakan yoke. Nah, kan tetapi pada abad pertama, para rabai Yahudi, para guru-guru Yahudi juga ada berbicara tentang hukum Taurat, the yoke of the law. Nah, maksud mereka orang yang sanggup mengabdikan diri untuk mentaati hukum Taurat itu samalah seperti orang yang sanggup menerima seperti lembu ini.
yang hidup mereka dikawal, dipandu oleh hukum Taurat. Jadi saudari, menerima kuk di abad pertama itu bermaksud mengabdikan diri, menyerahkan kehidupan kita untuk mentaati hukum Taurat. Dan itu juga maksud Yesus. Apabila Yesus mengatakan terimalah kuk daripadaku, dia bermaksud bahwa kita harus mengabdikan diri kepadanya. Kita harus sanggup menyerahkan segalanya kepada Yesus. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Yesus tidak menawarkan kelegaan tanpa komitmen. Yesus tidak seperti ibu bapa yang mau waktu tenang, nah ambil gula-gula ni, ambil mainan ni, pergi main jauh-jauh. Tidak. Yesus seperti ibu bapa yang ingin bersama dengan anak-anaknya. Kalau dia memberikan sesuatu, itu bermaksud karena dia ingin bersama dengan kita. Kalau Yesus menawarkan kelegaan, itu berarti dia mau kita hidup bersama dengannya. Saudari, Yesus mau kita menerima ataupun memikul kuk yang dia berikan. Dalam terjemahan Alkitab versi Borneo ini dikatakan, ambillah kuk daripadaku dan terimalah ajaranku. Orang-orang Yahudi pada abad pertama dibebani oleh berbagai peraturan dan ajaran, seperti yang saya katakan tadi. Tetapi Yesus juga menuntut hal yang sama. Yesus tidak mengatakan, kamu bebas sekarang, do whatever you want, live however you like. Tidak. Yesus juga mengatakan, kamu harus menerima ajaranku. Dan saudari, tetapi tidak seperti ajaran orang-orang Farisi yang begitu membebankan, yang ditokok tambahkan. Yesus berkata bahwa kukku serba mudah, ayat 30, dan bebanku pun ringan. Yesus mengatakan bahwa ajarannya itu tidak suka dipatuhi. Yesus mengatakan ajarannya tidak membebankan. Malah kalau kita lihat surat 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes ada di belakang, di bagian belakang Perjanjian Baru. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 mengatakan, jika kita mengasihi Allah, maka kita taat akan perintah Allah. Tidak sukar bagi kita untuk taat akan perintahnya, karena sesiapa yang lahir daripada Allah menewaskan dunia. Saudari, tidak sukar bagi kita untuk taat kepada perintah Allah. Sebab kuk yang Yesus berikan itu serba mudah dan bebannya ringan. Alkitab EBV memberikan terjemahan ayat 29 sebagai, ambillah kuk daripadaku dan terimalah ajaranku. Nah, tetapi dalam bahasa aslinya, kalau boleh saya terjemahkan menurut pemahaman saya, perkataan terimalah ajaranku itu sebenarnya berbunyi, belajarlah daripada aku. Mungkin terjemahan bahasa Indonesia memberikan terjemahan yang sama seperti saya, tidak pasti. Macam mana Alkitab Indonesia? Belajarlah daripada aku juga. Ya, belajar daripada aku. Jadi saya rasa terjemahan itu lebih tepat. Sebab dalam bahasa aslinya hanya ada satu perkataan, matete, belajarlah ilmu daripadaku. Kalau boleh saya berikan sedikit gambaran. Perkataan belajarlah daripadaku itu dalam bahasa aslinya ialah matete. Yang pertama, belajar. Belajarlah daripadaku, matete. Dan perkataan matete ini ada kaitan dengan suatu perkataan yang sangat populer ataupun yang muncul berkali-kali, ratusan kali di dalam Perjanjian Baru. Perkataan itu ialah mathetes, yang bermaksud murid. Murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, the disciples of Jesus. Ialah mathete. Jadi Yesus mengatakan, belajar daripada aku, mathete apemu. Tapi perkataan mathete itu sering muncul dalam Alkitab dalam bentuk
kata nama Mathetes, pengikut, murid, disciples. Dengan kata lain, saudari, jika kita ingin menemukan kelegaan, menemukan rehat, kita perlu belajar daripada Yesus sebagai seorang murid. Dan bukan murid-murid seperti murid-murid tadika, murid-murid sekolah yang belajar setakat 6 tahun, mungkin 7 tahun, kemudian habis belajar dan lupakan semuanya. Apabila Yesus memanggil orang menjadi muridnya, itu berarti orang itu harus belajar daripadanya dan mengikut dia seumur hidupnya. Saudari, Yesus memanggil orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk menjadi murid-muridnya, untuk belajar daripadanya. Hari ini, adakah kita merasa letih lesu? Adakah kita merasa beban kita begitu berat? Adakah kita bergumul? Adakah kita mencari kelegaan? Jika kita mau menemukan kelegaan dan ketenangan, datanglah kepada Yesus dan jadilah muridnya. Ambillah kok daripadanya dan belajar daripadanya. Saudari, kita tidak dapat memasuki rehat atau kelegaan yang ditawarkan Yesus dengan bersantai, dengan rileks, dengan tidak berbuat apa-apa, dengan tunggu dan lihat. Kita tidak dapat memasuki rehat yang Yesus tawarkan dengan meluncur saja, drifting. Tetapi kita harus menerima kuk daripadanya. Kita harus menerima kuk daripadanya. Bayangkan 2 ekor lembu yang diikat bersama-sama dan yang harus bekerja membajak tanah. Bayangkan kita menjadi salah seekor daripada lembu ini, dan Yesus merupakan pribadi yang satu lagi yang sama-sama memikul beban kita. Saudari, apabila Yesus menawarkan kita untuk mengambil kuknya, Yesus bukanlah seperti seorang petani yang hanya memukul lembunya begitu saja dan membiarkan lembunya menarik kuk yang berat. Yesus menjadi pribadi yang turut sama memikul beban yang berat itu. Sebab itulah Yesus mengatakan, kukku mudah, bebanku ringan. Kenapa? Sebab dia turut sama memikul beban itu bersama kita, di sebelah kita. Jadi oleh itu, kita dapat menemukan kelegaan jika kita sanggup terikat kepada Yesus seperti lembu ini terikat kepada satu sama lain. Dan kita juga harus sedia untuk berjalan seiringan bersama Yesus. Kalau 2 ekor lembu ini, seorang ke depan, seorang ke belakang, seorang mansang, seorang surut, kata orang Iban, tidak ada apa yang boleh dibuat. Mereka tidak dapat bekerja. Malah itu akan membuatkan pergelutan. Itu akan membuatkan masalah timbul. Saudari, kalau kita ingin menemukan kelegaan, kita harus sanggup menerima kuk daripada Yesus dan berjalan seiring dengannya. Belajarlah daripada Yesus sebagai seorang murid yang komited. Come to Jesus and be His disciples. Not simply churchgoers. Churchgoers bermaksud orang yang mengunjungi gereja tetapi yang tidak sanggup menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Ataupun orang yang beragama Kristen tetapi Kristus tidak ada dalam hidupnya. Kristus hanyalah lampiran di bahagian belakang. Kalau ada masalah baru rujuk lampiran. Tak ada masalah, lupakan lampiran. Saudari, kalau kita begitu, kita tidak dapat menerima kelegaan daripada Kristus. Sebab syarat yang Yesus letakkan ialah, ambillah kuk daripadaku dan belajarlah daripadaku. Nah, sebagai kesimpulan, saudari, are we willing to make every effort to enter that rest? Kalau kita lihat dalam Ibrani, buku Ibrani dalam Perjanjian Baru,
Ibrani pasal 4 ayat 11. Buku Ibrani pasal 4 ayat 11 yang juga berbicara tentang rest, tentang kelegaan yang Tuhan tawarkan. Ayat itu berkata, jadi marilah kita berusaha untuk masuk ke dalam peristirahatan itu, supaya jangan ada yang gagal karena mengikut contoh mereka yang ingkar. Mereka yang ingkar di sini mengimbau sejarah orang Israel yang kita lihat minggu lepas, yang sepatutnya menikmati rehat dan berkat di tanah perjanjian, tetapi enggan, tetapi tidak mau, tetapi memberontak. Saudari, marilah kita sesuai dengan ajakan dan panggilan Kristus untuk berusaha memasuki rehat itu. Kalau kita ingin menikmati rehat daripada Kristus, kita harus sanggup menjadi muridnya dan belajar daripadanya. Jadi marilah kita datang kepada Yesus dengan merendahkan diri. Marilah kita menjadi seperti anak-anak kecil. Kalau kita kembali kepada Matius 11 ayat 27, ayat 25, maafkan saya. Selepas itu Yesus berucap, "Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu karena apa yang kau rahsiakan daripada cerdik pandai, kau tunjukkan kepada kanak-kanak kecil." Saudari, Allah berkenan untuk menyatakan diri kepada orang-orang yang bersikap seperti kanak-kanak kecil. Mereka yang bergantung penuh kepada Allah. Mereka yang merendahkan diri. Mereka yang sanggup untuk melepaskan segala yang lain dan berlari kepada Tuhan, kepada Yesus. Marilah kita belajar daripada Yesus sebagai seorang murid yang komited. Jadikanlah Kristus yang terutama. Jadikanlah firman-Nya sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sanggup pelajari sejauh mungkin. Belajarlah daripadanya. Dengan cara demikianlah kita dapat menikmati kelegaan dan rehat yang Dia tawarkan. Demikianlah saudari, kita akan menemukan ketenangan jiwa yang berkekalan. Sekali lagi, seperti yang saya kutip pada awal tadi, Saint Augustine mengatakan, "Tuhan, Engkau telah menjadikan kami untuk dirimu sendiri, dan jiwa kami gelisah sampai ia menemukan ketenangan di dalam-Mu." Saudari, hanya di dalam Kristus kita dapat menemukan ketenangan. Dan Yesus memberikan syarat, ambillah kuk daripadanya dan belajarlah daripadanya sebagai seorang murid. Mari kita berdoa.